buat para pemerintah, Kementerian Kesehatan, para petinggi di Indonesia kita tercinta, daripada Bapak dan Ibu mengambil sebanyak-banyaknya dokter dari luar negeri, coba seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia itu Bahkan bukan hanya masyarakat Malaysia saja, kita akui bahwa masyarakat Indonesia pun berobatnya lebih banyak itu ke Malaysia. Karena apa guys? Salah satunya juga karena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita berjumpa lagi di video ini dan apa kabar Anda semua di sana? Di hari weekend ini tentunya seperti biasa saya akan menyapa Anda. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya. Serta segala bentuk pekerjaan, aktivitas, kegiatan apapun yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, di sini ada satu video terbaru ya guys ya, video yang akan kita bahas seperti biasa. Namun saya akan mengatakan kepada Anda bahwa saat ini Indonesia sedang berduka guys. Sekali lagi saya ulangi bahwa saat ini Indonesia sedang berduka atas kehilangan satu orang dokter terbaik dari negeri ini. Ia bernama Dr. Helmi Yadi Kuswardana SPOT ya guys ya. Beliau bertugas di salah satu hospital yang ada di Sulawesi. Dan beliau itu adalah seorang dokter spesialis ortopedi. Dan ini guys, dokter yang memiliki dedikasi dan jiwa profesionalitas yang tinggi. Karena di setiap hari beliau itu mengoperasi minimal 8 hingga 10 pasien. Setelah itu tidak hanya berakhir sampai di situ, saya mendapat informasi dia selalu melihat keadaan pasien yang telah dia operasi tersebut ya guys ya. Namun satu ketika tiba-tiba dia terkena serangan jantung sewaktu dia menjalankan tugas. Tapi guys, yang sungguh sangat disayangkan bahwa ketika dia mampu menyembuhkan banyak pasien, saat dia sakit, dia tidak mampu menyelamatkan nyawanya sendiri guys. Nah, yang jadi pertanyaannya di hospital tersebut, pas dia terkena serangan jantung, apakah tidak ada tindakan maksimal yang cepat baginya untuk menyelamatkan nyawa dokter tersebut. Baik, kita akan saksikan video itu guys ya. Kita juga akan melihat profil dari dokter ini. Ini dia. permintaan terbuka untuk para pejabat, para petinggi di Kementerian Kesehatan Indonesia. Baru-baru ini kita semua dikejutkan oleh meninggalnya dokter senior kita yang bernama Dr. Helmi, salah satu konten kreator yang sangat mengedukasi dengan lawakan-lawakannya. Dan semakin kesini aku semakin tahu bahwa ternyata dokter tersebut tidak bisa ditangani di daerahnya, sehingga dia harus dirujuk ke Makassar kalau aku lihat dari video-video TikTok yang beredar. Jadi Bapak Ibu Kementerian Kesehatan pemerintah Indonesia, inilah bukti bahwa pemerataan kesehatan di Indonesia belum baik-baik saja. Bahkan seorang dokter yang sudah menolong banyak sekali puluhan nyawa di daerahnya membutuhkan rujukan ke rumah sakit yang lebih besar. Jujur aku nggak tahu lokasi Dr. Helmi ada di mana dan tepatnya di mana, kenapa beliau harus dirujuk ke Makassar gitu ya. Dan aku juga nggak tahu diagnosis pastinya apa. Tapi yang pasti buat para pemerintah, Kementerian Kesehatan, para petinggi di Indonesia kita tercinta, daripada Bapak dan Ibu mengambil sebanyak-banyaknya dokter dari luar negeri, coba seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia itu dimeratakan. Jadi nggak ada kesenjangan terhadap kesehatan dan kualitas hidup. Miris banget ya kalau kita ngelihat Dr. Helmi udah nolong orang, tapi dia sendiri nggak bisa menolong dirinya. Kita tidak perlu merujuk pasien ke Makassar. Semua dokter spesialis, alat, dan Berita cukup sedih untuk saya dan beberapa teman yang mengenal Dr. Helmi secara dekat, dan tentu juga bagi teman-teman yang sering menonton video yang sering di-share oleh beliau baik di Instagram, TikTok, ataupun di YouTube ya. Ini kabar yang cukup mengagetkan. Beliau meninggal hari Rabu malam dan saya juga secara pribadi baru bisa bikin video ini di hari Jumat karena ya masih butuh beberapa hari ya karena sangat kaget ya beliau meninggal. Saya dengan Dr. Helmi itu
kenal karena sama-sama kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Cuma beda tingkat, beliau di atas saya 2 tahun, beliau senior saya, dan saya cukup kenal beliau sebagai seorang senior yang sangat baik ya, sangat akrab, rendah hati. Dan tentu juga pasien-pasien beliau juga sering share ya bagaimana kemudian beliau memperlakukan pasien ya, sangat baik dan rendah hati. Jadi di kejadian Rabu malam ya, di grup dokter saya lihat ya, kemudian di share ada video yang kemudian beliau mengalami serangan jantung dan dipasang oksigen, berada dalam ambulans yang akan dikirim dari Mamuju ke Makassar. Ini cukup sedih ya, karena beliau ini kerja di ibu kota provinsi Sulawesi Barat dan belum mempunyai fasilitas untuk melakukan tindakan intervensi jantung, sehingga harus dikirim di Makassar. Padahal Mamuju ini ibu kota provinsi. Ya, belum lagi kalau kabupaten-kabupaten ya. Ibu kota kabupaten, apalagi kalau di kecamatan ataupun di desa-desa, tentu lebih susah lagi aksesnya ya. Jadi Mamuju ke Makassar ini cukup jauh ya, setahu saya kurang lebih 10 jaman ya dari Mamuju ke Makassar. Jadi kebayang ya gimana kemudian perjuangan untuk merujuk beliau dari Mamuju ke Makassar. Nah, emang sangat resikonya sangat tinggi ya, karena kita tahu ya bahwa pasien-pasien yang mengalami serangan jantung itu tidak punya banyak waktu untuk segera dilakukan tindakan intervensi jantung. Dan ya, saya mengikuti bagaimana kemudian beliau dirujuk, dan dalam perjalanan pada saat dirujuk beliau tiba-tiba mengalami jantungnya berhenti berdetak dan harus singgah di puskesmas dan dilakukan tindakan pompa jantung. Nah, setelah tindakan pompa jantung itulah kemudian beliau dinyatakan meninggal ya, karena ya jantungnya berhenti akibat serangan jantung. Ya, ini cukup mengagetkan, cukup sedih juga ya emang dengan kondisi kita. Padahal ini ibu kota provinsi. Nah, ini juga sepertinya menjadi perhatian besar bagi kita, bagi dokter-dokter, tenaga kesehatan, dan pemerintah untuk bisa memperbaiki, meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Ini ibu kota provinsi, belum punya fasilitas tindakan intervensi jantung. Apalagi kalau di daerah-daerah yang lain. Ini kalau kita lihat ya, di video sebelumnya ini Dr. Helmi, salah satu hal yang ingin dia capai ketika ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Takalar adalah membuat suatu rumah sakit ya, yang nanti yang fasilitasnya itu memungkinkan masyarakatnya tidak perlu lagi dirujuk ke Makassar ya, karena Takalar ini kabupaten yang jaraknya dekat lah ya dengan Makassar, tapi beliau ingin supaya masyarakat itu tidak perlu lagi dirujuk ke Makassar, bisa ditangani langsung di kabupatennya, di rumah sakit kabupaten ya. Tapi akhirnya ya takdir Allah ya mengatakan lain, beliau belum sempat merealisasikan mimpi-mimpinya, kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga ya kedepannya akan ada dokter Helmi yang lain yang punya kemampuan komunikasi yang baik, bisa mengedukasi masyarakat dengan baik, dengan konten-konten yang lucu tapi sangat edukatif, dan mempunyai visi besar ke depannya bagaimana kemudian membangun fasilitas kesehatan yang lebih bagus sehingga bisa dimanfaatkan besar untuk masyarakat bisa terlayani dengan baik. Ya, mungkin kejadian seperti ini banyak yang dialami oleh masyarakat kita ya, tapi tidak banyak terekspos. Jadi istilahnya ya kalau sudah meninggal ya udah meninggal, serangan jantung ya serangan jantung, serangan stroke ya udah serangan stroke. Padahal ya ini udah tahun 2024, di luar sana itu udah banyak hal-hal yang menakjubkan yang bisa kita kerjakan yang belum sampai di negara kita. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik pelayanan Indonesia. Dan itu dia guys ya,
itulah yang membuat hati saya sedih ya. Bagaimana salah satu dokter terbaik di Indonesia menghembuskan nafas terakhirnya karena serangan jantung. Dia banyak menyelamatkan orang ya. Dia banyak telah menyembuhkan orang. Tapi ketika dia sakit ya, dia harus dirujuk lagi ke tempat lainnya yang mana itu 10 jam perjalanannya, jauh perjalanannya guys. Sementara penyakitnya ini memang adalah penyakit yang paling ditakuti oleh semua orang, yaitu adalah serangan jantung. Nah, serangan jantung ini pastinya harus membutuhkan atau memerlukan waktu yang sangat cepat, yang sigap ya guys ya. Untuk penanganannya itu ekstra cepat ya guys, karena itu sangat darurat. Tapi di sini 10 jam ya guys ya, jarak waktu dia harus menempuh perjalanan ya selama 10 jam ke hospital yang lebih memadai untuk sarana kesehatannya guys ya. Ternyata dia bertugas di tempat atau di hospital yang mungkin sarana kesehatannya di sana tidak memadai untuk jantung guys ya. Nah, ini memang saya sangat berharap bukan hanya dokter ini ya guys ya, tapi juga saya sangat berharap sekali ya untuk di daerah di luar dari daerah Jawa ya. Itu masih banyak memerlukan ya untuk kelengkapan alat-alat kesehatan ini guys ya, karena ada penyakit yang sangat tiba-tiba, yang sangat urgent sekali seperti ini memerlukan waktu penanganan yang sangat cepat ya guys ya, penyakit jantung. Dan itu bukan hanya dialami oleh Dr. Helmi saja. Banyak orang ya, banyak terjadi kasus seperti ini dan tidak dapat diselamatkan karena apa? Karena dirujuk menempuh waktu yang sangat lama, 10 jam ya guys ya. 10 jam untuk orang penyakit jantung bisa Anda bayangkan ya guys ya. Dan di sini kita lihat ya, ternyata Dr. Helmi memang satu impian dia guys, satu impian dia sebelum dia wafat ya, dia ingin mewujudkan impian dia itu adalah untuk membuat hospital yang mana isinya itu sangat lengkap sekali. Jadi orang-orang Mamuju itu tidak perlu rujukan lagi 10 jam ke daerah lain guys. Kita saksikan guys ya, ini adalah ungkapan terakhir baginya sebelum dia dipanggil Yang Maha Kuasa. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Takalar, saya Dr. Helmi. Saya bakal calon Bupati Takalar periode 2024. Kenapa saya ingin mencalonkan menjadi pemimpin di Takalar? Visi saya adalah ingin menjadikan Takalar kota yang sehat warganya. Insya Allah saya akan menjadikan rumah sakit di Takalar menjadi rumah sakit internasional. Jadi kita tidak perlu merujuk pasien ke Makassar. Semua dokter spesialis, alat dan pemeriksaannya lengkap. Itu dulu kira-kira visi saya yang pertama ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama membangun Takalar, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Dan seperti itulah guys ya, dia memang sering mengupload video-video konten yang lucu namun edukatif ya guys ya di sosial media miliknya, itu adalah TikTok dan juga Instagram ya guys ya. Dan itulah momen terakhir dia ya, sebelum dia mengembuskan nafas terakhir dipanggil Yang Maha Kuasa. Memang ini adalah impian dia ya guys ya, selama dia hidup. Dia ingin membangun satu hospital yang ada di Takalar ya, di daerah Sulawesi ya. Dan jadi orang-orang Takalar itu tidak perlu lagi untuk mendapat perawatan hingga sampai jauh-jauh ke ke Makassar ya, yang menempuh waktu hingga berjam-jam ya. Dan sebenarnya ini adalah permohonan masyarakat dan juga dokter yang ada di Indonesia kepada pihak pemerintah untuk agar pihak pemerintah ini dapat lebih memeratakan ya alat kesehatan dan juga kelengkapannya guys ya. Dan kita coba bayangkan guys, kalau ini terjadi di Malaysia bagaimana? Saat mereka sakit jantung pasti langsung diberikan penanganan cepat ya guys ya. Cepat, tangkas ya, agar dapat menyelamatkan banyak nyawa di sana, dan sehingga kasus penyakit jantung itu dapat lebih diatasi dengan maksimal oleh para dokter spesialis yang ada di Malaysia. Seharusnya kita bisa berkaca dengan itu ya. Seharusnya kita bisa melihat hal yang positif dari negara lain ya. Kita
lakukan juga di negara kita itu guna untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya berfokus ke tempat daerah-daerah khusus saja. Kita lihat ada di Makassar, tapi di Mamuju tidak mendapatkan satu fasilitas yang baik, yang lengkap terkhusus untuk jantung. Karena jantung ini adalah hal yang paling utama sekali, ya. Banyak orang yang mengalami, yang menderita penyakit jantung dan tidak terselamatkan, guys, ya. Begitu yang dikatakan dokter itu tadi. Namun pada akhirnya hanya mengatakan ia wafat karena penyakit jantung. Sebenarnya kronologi kejadiannya di sini kita telah mengetahui dari kasus dokter Helmi saja, ya guys, ya. Sebenarnya bukan masalah itu, tapi karena minimnya alat kesehatan yang ada di hospital tersebut. Makanya dia dirujuk ke hospital lain dan membutuhkan waktu 10 jam untuk penyakit jantung. Anda bayangkan, guys. Maka itu jarang sekali orang yang terselamatkan dengan kasus-kasus yang sama. Saya berharap sekali agar pemerintah dapat lebih mendengarkan, ya, keluhan-keluhan mereka semua. Kami sebagai masyarakat juga ingin bersuara seperti itu kepada pemerintah. Cobalah kita lihat dulu, cobalah kita saksikan, ya, apa yang telah dilakukan oleh negara tetangga kita termasuk Singapura dan juga Malaysia di bidang dunia kesehatannya guna untuk masyarakat yang ada di sana, guys. Bahkan bukan hanya masyarakat Malaysia saja, kita akui bahwa masyarakat Indonesia pun berobatnya lebih banyak itu ke Malaysia. Karena apa, guys? Salah satunya juga karena ini. Ketersediaan alat kesehatan itu sangat minim di Indonesia. Bukan di tempat-tempat yang dikhususkan, namun di tempat-tempat lebih di terpelosok, ya guys, ya, agar itu dapat diberikan pemerataan alat kesehatan supaya apa? Dapat memberikan penanganan langsung kepada orang-orang yang sakitnya seperti ini, guys. Seperti sakit jantung, karena itu adalah penyakit yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba dapat merenggut nyawa kita. Oke, demikian kita di video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua. Mohon dimaafkan dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.